menyisihkan waktu kita untuk mempelajari tentang agama kita. Karena dengan hadir ke majelis ta'lim, seorang akan mendapatkan sekian banyak faedah. Di antaranya adalah mendapatkan hidayah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya hidayah itu adalah rezeki, rizqu minallah, rizki dari Allah. Yang namanya rizki itu kita meraihnya dengan usaha. Misal yang lain rizki berupa uang, kita meraihnya dengan usaha. Berangkat pagi, pulang sore, bekerja, berdagang, bercocok tanam, bertani, beternak, dan yang lainnya. Hidayah juga rezeki minallah atau rizki minallah yang harus kita usahakan. Hidayah itu bukan tinggal diam, nanti kalau pas dapat pilih dapat. Tidak. Hidayah itu disebutkan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha berjuang untuk meniti jalan kami, maka kami akan berikan padanya petunjuk. Kami akan berikan padanya hidayah agar bisa meniti jalan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa untuk menggapai hidayah butuh usaha. Apalagi hidayah itu lebih bermanfaat daripada harta benda, lebih berharga dan lebih sulit untuk meraihnya, karena tidak semua orang mendapatkan hidayah. Adapun harta semua orang dapat, cuman bedanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Adapun hidayah tidak. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki, Allah akan memberikan hidayah padanya. Wa ma yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk Allah memberikan petunjuk padanya, maka ditandai dengan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk menerima ajaran-ajaran Islam, untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah dengan mudah, dengan gampang, dadanya longgar, lapang, legowo untuk menerima Islam. Orang seperti ini, jikalau Allah menghendakinya, jikalau tidak, maka tidak akan mungkin dapat hidayah. Nah, ta'lim, datang ke majlis ta'lim di sela-sela aktivitas kita yang banyak. Kita memanfaatkan waktu kita untuk ta'lim. Disebutkan dalam sebuah hadis, manfaatnya adalah akan dimudahkan mendapatkan jalan menuju surga, dan itu adalah hidayah. Dalam sebuah riwayat yang masyhur di telinga kita, karena saking seringnya disebutkan dalam banyak majelis ta'lim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, menempuh sebuah perjalanan dari rumah menuju masjid umpamanya, dalam rangka mencari ilmu, talabul ilmi, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga itu apa? Hidayah. Taisir min Allah, kemudahan dari Allah, petunjuk dari Allah, supaya orang itu bisa meniti siratal mustaqim. Dan itu bisa diraih oleh kita dengan mendatangi majlis ta'lim, di mana dalam majlis ta'lim tersebut akan dijelaskan tentang jalan yang Allah ridhai,
amalan yang Allah ridhoi, agar kita bisa mengamalkannya sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu, seorang akan kesulitan untuk bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Maka alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali mengadakan taklim rutin kita pada Ahad yang keempat di setiap bulannya. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membacakan di sini beberapa keterangannya Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali dalam kitab beliau yang berjudul Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqd Rijal wal Kutub wat Tawaif. Hanya beberapa saja yang akan kita baca dalam kitab ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, dalam kitab ini, sebelum kita masuk, saya akan terangkan secara global supaya ada gambarannya. Dalam kitab ini terdapat penjelasan kewajiban mengikuti al-haq dan kewajiban menjauhi al-batil. Dalam kitab ini secara global seperti itu. Dan peringatan akan disebutkan oleh beliau, jangan sampai kita ini seperti ahlul kitab yang mencampur adukan antara al-haq dan al-batil. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukan antara yang sunnah dengan yang bid'ah, antara yang hak dengan yang dalal, antara kebenaran dengan kebatilan. Jangan kalian campurkan hal itu, karena di antara perilaku ahlul bid'ah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Shalih Al-Utsailan dalam kitab Durusul Manhaj, di antara sikap dan tingkah laku ahlul bid'ah dalam rangka menjajalkan dagangan kebidahannya supaya laku di kalangan kaum muslimin dan supaya dianggap menjadi sesuatu yang baik, padahal itu tidak ada sunnahnya, namun supaya dikesankan itu adalah sesuatu yang baik, maka membubuhkan ayat padanya dan membubuhkan padanya hadis Rasulullah, agar terkesan bahwa kebidahan itu bukanlah sebuah kebidahan. Kalaulah diketahui itu tidak ada sunnahnya di Rasul, ya paling minim disebut bid'ah nggak apa-apa, namun hasanah. Karena ada apa? Tambahan-tambahan ayat dan hadis. Nah, itulah sikap dan perbuatan ahlul bid'ah, mencampur adukan yang sunnah dari Rasul dengan yang mereka bikin yang tidak ada dalilnya, dicampur jadi satu supaya mengesankan bahwa kebidahan yang mereka lakukan itu ada dasarnya. Dalam kitab ini disebutkan secara global, jangan kita seperti itu, karena yang wajib kita ikuti adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dilarang untuk mengikuti yang lain. Disebutkan dalam Al-Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan berupa wahyu, itu saja yang kalian ikuti. Jangan campur dengan yang lainnya. Wala tattabi' min dunya awliya, dan jangan kalian mengikuti selain wahyu.
dijadikan oleh kalian sebagai panutan, sebagai dasar. Jangan. Wahyunya saja yang diturunkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah saja. Ini yang wajib diikuti oleh kaum muslimin, dan jangan mengikuti yang lain. Yang lain itu apa? Di antaranya adalah hal-hal baru yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk yang lain yang dilarang kita untuk mengikutinya. Nas ini sangat nyata keharaman mencampur adukan antara hak dan batil. Dan di dalam ayat ini juga peringatan keras dan tegas dari Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk kita condong kepada kebatilan, larangan untuk kita mengikuti kebatilan ataupun mengamalkan kebatilan dan mendukung kebatilan. Dilarang dalam ayat ini dengan tegas. Ini dia. Bisa dipahami kaum muslimin yang saya muliakan? Nah, sebelum kita masuk ke kitab ini, saya akan berikan mukadimah terlebih dahulu, supaya nanti ada gambaran yang memudahkan untuk memahami pembahasan. Hadirin rahimakumullah jami'an. Di dunia ini ada yang benar dan ada yang salah. Benar tidak apa? Apa semuanya benar? Tidak. Apa semuanya salah? Tidak. Di dunia ini ada hakun dan ada batilun. Di dunia ini ada yang hak dan ada yang batil. Di dunia ini juga ada yang benar, ada yang salah, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang hak dan ada yang dolal, ada yang shawab, yang benar, dan ada yang dolal, yang sesat. Inilah letak kehidupan di dunia. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sesat, ada yang baik, ada yang benar, dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita berbicara tentang hal ini, manakah yang harus kita ikuti? Kebenaran atau kebatilan? Siapa yang bisa jawab Bapak? Saya tak persilahkan pulang untuk libur dia. Dah Bapak tercakna penggawenane. Siapa yang bisa jawab? Mana yang harus kita ikuti, kebenaran atau kebatilan? Bisa jawab semua. Pasti kebenaran. Kalau demikian pulang semua. Libur tali menegin. Sikap seorang muslim dalam menghadapi kebatilan itu bagaimana? Dijauhi, ditinggalkan, atau didukung? Sikap seorang muslim kepada kebatilan tentu menjauhi, tentu tidak mau mendukungnya, dan memperingatkan manusia, awas, hati-hati dari kebatilan, jangan ikut-ikutan dengan kebatilan. Seperti itu kaum muslimin? Ya tidak? Atau ya batil ya apa-apa lah, lu bener kan lo? Ya apa-apa, kalau karpu baik. Apa seperti itu apa? Tidak. Nah, di dunia ini contoh kita sebutkan, ada tauhid, ada syirik. Tauhid dan syirik ini perkara yang nyata. Mau tidak mau kita akan menghadapinya. Tauhid dan syirik. Orang yang bertauhid pasti masuk dalam surga. Dikatakan orang yang bertauhid karena dia mati tanpa syirik. Catatannya itu, mati tanpa syirik.
pasti surga. Dan orang yang syirik, pengertiannya berarti apa? Mati dengan membawa syirik, pasti neraka. Kenapa kita katakan pasti? Kok beraninya? Surga dan neraka itu kan milik Allah, bukan milik kita. Kok beraninya kita mengatakan pasti dalam perkara ini? Apa surga buatmu? Kan kayak gitu, Pak? Nah, jawabannya adalah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor ke-400 sekian. Ketika Rasulullah ditanya, su'ila Rasulullah atau sa'ala Rasulullah Arabiyu, ada seorang badui bertanya kepada Rasul, "Mal mujibatani?" Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang dua hal yang pasti. Dua hal yang pasti yang mengharuskan. Dua hal yang keduanya hukumnya pasti. Aku mendengar hal ini dari orang lain, tapi aku ingin tahu langsung darimu, wahai Rasulullah, tentang dua hal yang pasti itu. Maka beliau menjawab, "Man mata la yushriku billahi syai'a, dakhalal jannah." Kepastian yang pertama, barang siapa yang mati dalam kondisi tidak menyekutukan Allah sama sekali, pasti surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, belum bertobat dari syiriknya, dakhalan nar, pasti dia masuk neraka. Sing masyarakat sinten kaum muslimin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini beliau mendapatkannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati dalam kondisi tanpa syirik itu pasti surga, baik dari pertama kalinya tanpa hisab, langsung masuk surga. Ada juga yang melalui hisab langsung surga. Ada juga yang melalui hisab kemudian dia mendapatkan vonis sebagai ahlun nar, namun kemudian mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini diselamatkan dari neraka, langsung masuk surga. Ada juga yang masuk neraka dulu karena Allah tidak berkehendak untuk mengampuni dosa-dosanya, disiksa dulu, kemudian akan dikeluarkan dari neraka guna dimasukkan ke dalam al-jannah. Sehingga singkat kata, orang yang mati di atas tauhid tanpa syirik pasti surga bapaknya. Dan orang yang mati ingin membawa syirik dalam kondisi dia belum bertobat, pasti neraka. Disebutkan dalam banyak ayat dan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syirik besar, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh Allah haramkan surga, diharamkan surga untuknya, dan pasti tempat tinggalnya adalah neraka,
dan orang yang zalim jenis ini tidak akan mendapatkan seorang pun yang bisa menolongnya, tidak dapat syafaat sama sekali. Karena pertolongan di waktu itu hanya bisa dalam bentuk syafaat saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Perhatikan pertanyaannya, sikap kita kepada syirik harus bagaimana? Hati-hati darinya. Jangan sekali-kali kamu mendekatinya. Jangan sekali-kali melakukannya. Jangan pernah mencicipi. Ngerti mencicipi bahwa dulit. Jangan pernah. Lah syirik. Allah paling mencicipi. Gampang kau tobat. Jangan. Siapa yang memastikan Anda bisa tobat? Misal sakit. Kemudian berobat dengan model alternatif kesyirikan. Allah takdirkan sembuh. Yang terbesit dalam dadamu adalah syirik-syirik tapi manjur loh. Daripada berobat ke rumah sakit ini itu sekian juta, wah mending gampang bertobatlah. Tapi sudah bercokol padamu kepercayaan terhadap pengobatan jenis syirik. Ini dia. Jangan sekali-kali, karena hal itu akan mengharuskan pelakunya masuk dalam an-nar. Ya, masuk dalam neraka. Jikalau dia belum bertobat tatkala meninggal dunia. Kalau dia sudah bertobat sebelum meninggal dunia, maka mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Nah, kalau demikian, apakah kita akan toleransi kepada kesyirikan kaum muslimin dengan mengatakan tidak apa-apa kesyirikan, tidak apa-apa, saya bantu, saya dukung, apa seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Inilah dia. Ini contoh yang hakun adalah tauhid, yang batilun adalah syirik. Sekarang contoh yang berkaitan dengan buku yang akan kita baca, beberapa di antara keterangannya Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali dalam kitab Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi Naqd Rijal wa Tawaif wal Jamaat, wal Kutub wa Tawaif. Contoh yang kedua adalah di dunia ini ada sunnah dan ada bid'ah. Ada tidak apa? Ada. Yang sunnah itu wajib diikuti. Adapun yang bid'ah itu wajib dijauhi. Wajib dijauhi. Bagaimana itu kaum muslimin yang berbahagia? Nas yang sangat jelas dalam perkara ini yang menggabungkan dua-duanya adalah hadis Irbad bin Sariyah, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin, 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Hadis ini kaum muslimin berbahagia menerangkan tentang wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Gigitlah itu dengan gigi gerahammu. Maksudnya adalah mengikuti nas Al-Quran dan nas as-sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata singkat ini adalah manhaj salaf. Ini yang diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengikutinya. Setelah dia mengatakan kata-kata yang wajib diikuti adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah sunnahnya beliau dan sunnahnya para khulafa Rasulul Mahdiin, dan itu adalah pemahaman para sahabat.
setelah belum menyebutkan yang wajib diikuti, belum menyebutkan lawannya yang wajib dijauhi. Belum mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari semua perkara yang baru. Karena semua perkara yang baru itu diistilahkan oleh Rasul dengan istilah bid'ah. Jadi yang mengistilahkan dengan kata-kata bid'ah niku sinten Bapak? Rasul. Saya sekulanan panjenengan, tapi Rasul. Ini dia. Dan semua yang baru itu adalah bid'ah. Berarti kalau seandainya yang baru itu ada 10, semuanya disilakan apa oleh Rasul? Bid'ah. Ini bisa didengar nggak sih suaranya? Obleng semua. Halo, bisa? Yang gimana Pak? Sakit nih? Bok-bokan. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau yang bid'ah itu ada 10, apa kata Rasulullah? Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah 10 kali. Amun suruh-suruh malah bongin pengong, nih berbuki kuping. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini dia. Kalau yang bid'ah itu ada 100, kira-kira apa kata Rasulullah? Semua yang kalau yang baru, muhdatsat, ajaran baru yang tidak terdapat padanya sunnah Rasulullah, yang tidak terdapat di zaman sahabat Rasul, maka itu adalah bid'ah kata beliau. Kalau ada 100, 1, 2, 3 sampai 10, 100. Apa kata beliau? Bid'ah sampai 100. Oleh karena itu, jangan kalian merasa panas telinganya ketika mendengar apa-apa dengan bid'ah. Ya memang kalau yang baru itu 100, ya bid'ahnya 100. Bid'ah sampai 100. Gimana? Ampun semreset kupingnya. Itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah memberikan istilah hati-hati dari semua perkara yang baru yang tidak terdapat padanya sunnah Rasulullah, yang tidak pernah diajarkan oleh beliau. Hati-hati itu. Apapun itu bentuknya, apapun itu niatannya. Kalau itu sebuah amalan yang tidak ada bimbingannya di Rasul, contoh di Rasul, itu perkara baru. Hati-hati darinya. Dan itu diistilahkan oleh Rasulullah sebagai bid'ah. Dan beliau memberikan hukum semua yang bid'ah itu adalah dhalalah. Tidak ada dari Rasulullah pengecualian. Misal namanya, semua yang baru itu adalah bid'ah. Semua yang bid'ah itu sesat kecuali 1, 2, 3. Itu tidak ada. Tidak ada pengecualian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada pengecualian pada manusia. Ya memang bid'ah itu sesat kecuali bid'ahku, bid'ah hasanah. Yang mengatakan istilah bid'ah hasanah sinten niku Pak? Rasul maupun jenengan, ya punya karepku banget. Nggih mboten kok reken niku agama niki agamanipun Allah diturunkan kepada siapa? Rasul. Kalau beliau mengatakan semua hal yang baru adalah bid'ah dan semua yang bid'ah itu adalah sesat, walaupun Anda mengatakan bid'ah Anda adalah hasanah, itu tidaklah dibenarkan dalam agama ini. Dan semua yang sesat itu finnar, di neraka. Nah sekarang, kalau demikian adanya, sikap kita sebagai umatnya Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ajaran-ajaran yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah adalah bagaimana sikap kita, bagaimana menjauhinya, berhati-hati darinya, dan jangan pernah mengamalkannya. Karena kita mengikuti siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin panjenengan akan punya pola pikir, biar gue pilih Rasul, like aku orang lah, ya bid'ah ya anak sinain, anak sinora, ya terdukung lah. Siapa yang bid'ahnya, ya kalian main ke terdukung. Yang melarang siapa? Rasul. Neraka ora. Kira-kira sing benar pun dini ya Pak. Ini dia. Inilah pembahasan di siang hari ini. Ini semuanya mukaddimah kaum muslimin bahagia. Kita akan baca di sini sedikit dari apa yang disampaikan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sayakunu fi akhir ummati nasun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fayyakum wa iyyahum. Rasul menyatakan akan ada di akhir umatku, yakni dalam kehidupan setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada manusia-manusia yang mereka berbicara dengan sebuah pembahasan yang belum pernah kalian dengar. Belum pernah kalian dengar dan juga belum pernah bapak kalian mendengarkannya. Maknanya apa ini? Nas dari Rasulullah itu akan ada bermunculan tokoh-tokoh yang mereka mengajarkan hal-hal baru yang tidak pernah Rasulullah ajarkan, yang tidak pernah para sahabat itu melakukannya. Akan datang orang-orang yang seperti itu. Apa sikap kita terhadap mereka itu? Tokoh-tokoh tadi. Apa sikap kita terhadap mereka yang mengajarkan hal-hal yang baru, yang tidak ada sunnahnya di Rasulullah? Beliau mengajarkan dalam hadis ini, wa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian dari mereka, hati-hati kalian dari orang-orang yang mengajarkan ajaran yang baru, yang tidak pernah aku berbicara dan juga tidak pernah diamalkan di depan para sahabat Rasul. Hati-hati. Ini dia. Kita diperingatkan oleh Rasulullah dari mereka supaya kita menjauhi dan jangan pernah kita duduk di depan mereka, karena hal itu sangat berbahaya bagi kita. Kemudian kata beliau, disebutkan oleh Al-Imam Baghawi tentang syarah hadis yang baru saya sebutkan tadi di atas. Beliau mengatakan, qad akhbara an-nabiy 'an iftiraq hadhihi al-ummah wa dhuhur al-ahwa' wal bid'ah fihim. Sungguh Rasulullah telah memberitahukan dalam beberapa hadis bahwa umat Islam akan terpecah menjadi sekian paham, menjadi sekian kelompok, menjadi sekian jalan.
Ini sudah dinaskan oleh Rasulullah akan terjadi hal itu. Apa yang menyebabkan mereka itu terpecah-pecah? Zuhurul ahwa wal bidah. Karena munculnya hawa nafsu dan kebidahan-kebidahan. Itu yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Coba kalau semua kaum muslimin seantera dunia umpamanya, bukan hanya purbalingga saja, semuanya ikhlas, tanpa ada kepentingan apapun, tanpa ada embel-embel yang lain, murni semuanya sami'na wa ta'na, mendengar dan mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Mencukupkan diri dengan itu, tanpa adanya hawa nafsu, tanpa adanya kepentingan. Sungguh akan terjadi yang namanya persatuan. Namun karena hawa nafsu dan ajaran-ajaran yang baru yang tidak ada dalilnya, itulah yang membuat terkotak-kotak kaum muslimin. Satu kotak dengan pengikutnya seperti itu modelnya, model yang tidak ada sunnahnya. Yang kedua seperti itu, ketiga sampai sekian banyak. Kalau demikian kita harus hati-hati dari hawa nafsu dan kebidahan. Maka beliau menyebutkan di sini, "Falal mar'il muslim", maka wajib bagi setiap orang yang beragama Islam, wajib bagi setiap muslim, idza ra'a rajulan yata'atal syai'an min al-ahwa wal bid'ah mu'taqidan aw yatahawan li syai'in min as-sunan ay yahjurahu wa yatabarra'a minhu wa yatrukuhu hayyan wa maita. Kata Imam Al-Baghawi dengan dasar nas hadis yang barusan kita baca tadi di atas, beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim apabila melihat ada seorang yang mengajarkan kebidahan, yang mengajarkan hawa nafsu, wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkannya dan berlepas diri darinya dan menjauhinya, baik orang itu masih hidup ataupun sudah mati. Orang itu tetap dijauhi karena ajarannya itu menyimpang. Penyimpangannya karena dia dengan hawa nafsu, karena dia dengan hal-hal yang bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan jabat Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah jilid yang pertama halaman 227. Di saat belum menjelaskan sabda Rasulullah tadi di atas, akan datang di umatku tokoh-tokoh yang berbicara tentang Islam, namun tidak pernah hal itu disampaikan oleh Rasulullah. Berbicara tentang Islam, namun yang dia bicarakan hal-hal yang baru, amalan baru yang tidak pernah diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kata Rasulullah, hati-hati kalian dari orang itu, jauhi, jangan dengarkan darinya, karena dia menyampaikan kebatilan. Ini dia. Bisa dipahami kalau muslim ini berbahagia? Apa kita akan toleransi sekali lagi? Lah yamen bid'ah. Lebih neraka ya apa-apa. Abang itu Bapak? Sekali-kali lah mencicipi ya surga ini yang neraka nih. Main temen. Maksudnya main bagaimana? Ya lama-lama saya memutuskan neraka. Ini dia. Silakan. Bahwa ada yang berkepentingan dengan mantel, jaket, helm,
Kita lanjutkan ya Bapak. Suaranya bisa didengar? Sakit ya Pak ya? Yang terjadi sakit Pak? Baik. Kaum muslimin yang saya muliakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di saat beliau membantah kaum mantik, Naqdul Mantik, dalam kitab beliau yang berjudul Naqdul Mantik, bantahan kepada ilmu mantik, atau dengan kalimat lain ilmu kalam yang sejenisnya filsafat. Dalam ucapan beliau di kitab itu, beliau mengatakan, Ar-raddu ala ahli bid'ah mujahidun hatta kana Yahya bin Yahya yaqul al-zabbu 'an as-sunnah afdalu min al-jihad. Perhatikan ucapannya beliau. Ketika beliau membantah kaum filsafat, ahlul mantik, beliau mengatakan, ar-radu 'ala ahli bid'ah, seorang yang membantah kepada ahlul bid'ah dan menjelaskan tentang keburukan bid'ahnya, maka orang itu adalah mujahid, orang yang mau berjihad, berjuang fi sabilillah. Ini dia. Sampai-sampai ada ulama besar yang bernama Yahya bin Yahya, belum menyebutkan az-zabbu 'ani sunnah, menolong sunnah dengan menjelaskan bahaya bid'ah ini lebih afdal daripada jihad melawan kaum kufar. Ini dia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Perhatikan. Kalau berperang melawan orang kafir, ini urusannya jelas. Jelasnya bagaimana? Kaum muslimin sepakat mengatakan bahwa orang kafir yang di sana musuh karena mereka menyerang kaum muslimin. Sepakat tidak kira-kira apa? Sepakat. Itu loh. Non muslim yang ada di sana membantai kaum muslimin. Berarti sepakat tidak kalau mereka musuh? Sepakat. Orang musyrik di sana, orang kafir di sana adalah musuh. Namun kalau bid'atun, apakah semua kaum muslimin sepakat mengatakan itu musuh? Jawabannya tidak. Karena banyaknya hawa nafsu, sehingga kaum muslimin terbodohi oleh tokoh-tokoh yang menjajarkan kebid'ahan, sehingga mereka menyangka bid'ah itu adalah hal yang baik dan mereka memperjuangkannya. Berarti bid'ah ini adalah sebuah manuver makar dari musuh yang langsung menusuk di tengah-tengah umat Islam. Ini dia. Yang bid'ah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bid'ah itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah sebagai kesesatan dan dimasukkan ke dalam nar. Namun itu bisa dimasukkan ke tengah-tengah umat Islam. Dan umat dalam kondisi tidak tahu kalau itu satu hal yang berbahaya. Maka jikalau ada seorang yang membantahnya, ada orang yang menjelaskannya, ada orang yang membantu sunnah, menolong sunnah, menerangkan sunnah, maka orang ini adalah mujahid
sedang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah dan menerangkan lawannya, yaitu kebid'ahan-kebid'ahan, dan menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah. Ini dia. Maka marilah kita menjadi para pejuang, yakni dengan memperjuangkan sunnah Rasulullah dan dengan menerangkan tentang bahaya-bahaya kebid'ahan. Ya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Umpamanya ada orang yang bertanya, jane bahayane nang endi sih? Nggih mboten apa? Jenengan nek dirampok, sadar mboten perampok itu bahaya? Sadar mboten? Sadar. Yang dimaukan perampok apa? Apa biasa? Harta atau nyawa. Ini mboten. Ujung-ujungnya duit perampoknya mana? Kita korban uang. Tapi kita sudah sadar perampok itu bahaya. Perampok itu bahaya. Hati-hati darinya. Jangan sembarangan. Jangan lewat di jalan ini tengah malam. Biasanya ada perampok. Bahaya. Walaupun paling 1.000, tapi kita sudah berhati-hati dari bahaya rampok. Nah, bid'ah ini bahayanya adalah merusak agama kita dan berakibat neraka bagi kita, berakibat siksa dari Allah. Apakah bid'ah ini tidak lebih berbahaya dari perampok, atau perampok lebih berbahaya daripada bid'ah, Bapak? Tentunya bid'ah lebih berbahaya daripada perampok. Coba kita lihat sebelum kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang nasib ahlul bid'ah. Apa nasibnya mereka? Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah oleh wahai Rasul kepada manusia, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Siapakah mereka itu? Allah memberitahukan, yaitu orang-orang yang alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang sesat amalannya di saat di dunia. Wa hum yahsabun, namun mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat kebaikan, padahal perbuatan mereka perbuatan yang sesat. Ini dia. Di dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa orang-orang yang mengamalkan sebuah amalan yang sesat namun menyangka itu adalah sebagai kebaikan, mereka lah orang-orang yang paling rugi. Sudah capek-capek ibadah, capek-capek waktunya habis, tenaga terkuras, ternyata ditolak, tidak diterima. Ini kerugian yang besar kaum muslimin berbahagia. Dia sudah seakan-akan, aku miskie, hitung-hitung. Kayaknya surga loh. Semalam banget. Amalannya kie setiap hari, sekian ribu.
Bahkan nek kurang arisan kulhu, arisan tahlil leben akeh sih. Kalau saya baca sendiri 1000 kan cuma 1000. Nah, nek arisan ana 10 kan 10.000 tinggal dikocok. Metu jenenganku 10.000. 10.000 kulhu. Aku ye surga katanya. Begitu mati dapat catatannya abang tok. Kenapa demikian? Karena perbuatan yang dilakukan tanpa dalil, tanpa meneliti apakah itu ada sunnahnya dari Rasulullah atau tidak, menyangka baik ternyata sesat. Jenengan kepengen rugi kados niku Bapak? Kepengen badan? Wong rugi 50.000 berat gelem. Apa man 50.000? Enggak mau jenengan. Apalagi rugi akhirat. Kalau begitu, sikap kita kepada bid'ah harus bagaimana kaum muslimin? Tegas. Kita katakan tidak mau ikut-ikutan dengan kebidahan sama sekali. Kita katakan bid'ah itu sesat. Kita wajib menjauh. Jangan kita toleransi kepadanya. Kemudian yang berikutnya, dalil yang masyhur disebutkan oleh para masyayikh, para asatidzah, ustaz-ustaz dalam banyak kesempatan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam dua riwayat Rasul menyatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang berbuat perbuatan yang baru yang tidak ada ajarannya dari kami, maka hal itu tertolak. Dalam riwayat yang lainnya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang itu tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Apa jenengan kepengin aku tok ibadah sing ditolak? Kepengin jenengan lawat? Kalau iya, cepat-cepat dibawa ke Magelang atau ke Banyumas, masukkan bangsal Sakura, tembakau yang gemblung. Apa iya ada orang yang mau mengamalkan satu hal yang ditolak? Tentu tidak. Karena itu hati-hati dari semua kebidahan. Jangan pernah mencicipi, apalagi mendukung, apalagi mengamalkannya dalam jumlah besar. Jangan. Hati-hati, betul hati-hati dari semuanya itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Kemudian kami akan sebutkan di sini hal yang muncul di tengah-tengah umat Islam yang lebih mengherankan lagi, munculnya pemikiran yang akan saya sebutkan nanti. Ini muncul di antara orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf, di antara orang-orang yang mengaku sebagai orang yang mengikuti manhajnya Rasulullah dengan para sahabat. Bahkan pemikiran yang akan saya sebutkan nanti yang aneh dan itu sangat sesat, itu muncul dari orang-orang yang ditokohkan, disehkan atau diustadkan. Pemikiran yang sangat mengerikan yang bertolak belakang dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu apa? Pemikiran yang diistilahkan dengan al-adlu wal insaf wal muwazanah. Pemikiran baru, pola pikir baru, yang pola pikir ini adalah pola pikir bid'ah juga,
muncul dari orang-orang yang dianggap sebagai tokoh, bahkan dikatakan sebagai tokoh salafi. Hati-hati. Apa pemikiran yang baru itu? Yaitu mereka mengatakan bahwasannya kalau mau berbicara tentang ahlul bid'ah itu harus adil, harus insaf, harus muwazanah. Apa itu adil? Kata mereka, kalau berbicara tentang ahlul bid'ah itu ya dibicarakan dua sisinya, keburukannya dan kebaikannya, supaya adil. Ini dia. Kalau kamu hanya menyebut kejelekannya saja, kamu berarti tidak objektif, kamu subjektif. Ahlul bid'ah itu walaupun kebidaannya bahaya, toh dia masih muslim, dia masih sholat, dia masih ada kebaikannya. Ya disebut dua-duanya. Kalau cuma disebut satunya saja, kesesatannya saja, kamu berarti nggak adil. Kamu nggak bisa berbicara tentang orang kejelekannya tok. Nah kejelekannya tok, tapi ya erat. Siapa sih mau? Mesti ada kejelekannya. Inilah sebuah pemikiran yang sangat berbahaya yang muncul dari tokoh-tokoh semisal Salman Al-Audah, Safar Hawali, Ahmad Sayyan dan yang lainnya. Yang ini muncul beberapa waktu yang lalu dan telah dibantah oleh para ulama semisal Al-Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. Pemikiran mereka itu yang biasa disilat oleh para ulama dengan istilah al-muwazanah. Kalau mau berbicara tentang ahlul bid'ah harus ditimbang antara kebaikannya disebut juga kejelekannya juga disebut. Ini ucapannya mereka tokoh-tokoh itu. Kalau cuma kejelekannya tok berarti kamu nggak adil. Apakah memang harus seperti itu? Ini dia pertanyaannya. Jawabannya jelas. Ahlul bid'ah itu bahaya. Telah kita sebutkan tadi di depan. Namun kita butuh jawaban para ulama yang terpercaya, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, yang mendapati kasus ini di zaman ini juga. Belum lama kasus ini terjadi oleh kaum muslimin berbahagia. Para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil masih mendapati masa-masa fitnah itu. Munculnya orang-orang yang mereka membantah Ahlus Sunnah ketika Ahlus Sunnah sedang membongkar kedok Ahlul Bid'ah. Mereka muncul di tengah-tengah. Oh, kamu harus adil oleh Ahlus Sunnah. Kalau mau menjelaskan kebid'ahan si A, harus disebutkan kebaikannya. Dia kan masih muslim. Kata mereka, kamilah orang yang di tengah antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Kamilah orang yang di tengah, kata mereka. Orang-orang ini berbahaya. Apakah memang harus kita menyebut kebaikan Ahlul Bid'ah? Ini sebuah pertanyaan. Apakah memang harus kita menimbang dan menakar dan menyebut-nyebut supaya kita termasuk orang yang adil bahwa Ahlul Bid'ah itu walaupun sesat tapi ada kebaikannya? Semisal kalau dikatakan dengan bahasa kita, wahai kaum muslimin, hati-hati dari dia itu, tokoh ini, Khawarij, dia itu adalah Ahlul Bid'ah, punya pemikiran yang sesat, mengerikan, hati-hati.
cuman dia itu kebaikannya banyak, dia itu salat, dia itu birrul walidain, dia itu ramah, setan. Kira-kira kaum muslimin mau bagaimana kira-kira? Tadi sudah hati-hati, oh main ya. Seperti itu akan terjadi. Apakah memang harus disebut kebaikannya dalam berbicara masalah ahli bid'ah? Coba kita lihat, ini waktu tinggal berapa? 10 menit. Perhatikan ini. Si ngantuk panjang ini Pak. 10 menit tak mau Pak. Serius di 10 menit akhir. Perhatikan. Kalau kita berbicara masalah dagang, kita dagang barang, kita wajib menyebutkan nilai positifnya dan sisi negatifnya. Karena apa? Barang kita ada cacat, disebutkan. Jangan mengatakan ini nomor 1 Pak, padahal nomor 5 Bisma dan bosok mani. Dusta. Dalam masalah seperti itu harus disebut dua-duanya. Kebaikannya sisi mana, namun kekurangannya ini dan ini, harganya sekian. Ya yang namanya rega nggawa rupa. Ya mungkin biasa. Iya, disebutkan dua-duanya. Namun yang kita sedang bahas adalah berbicara tentang ahlul bid'ah. Dalam rangka mengingatkan kaum muslimin dari bahaya ahlul bid'ah ini. Apakah kita harus menyebut kebaikannya dan bertoleransi dengannya dan duduk mesra dengannya? Jawabannya adalah fatwa para ulama yang akan saya sebutkan. Ya. Mudah-mudahan waktunya ada. Syekh bin Baz rahimahullah ini adalah pemimpin kibar ulama di negara Saudi Arabia. Pemimpin para ulama-ulama besar di negara Saudi Arabia. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang binisbati limanhaji ahli sunnah wal jamaah fi naddi ahli bid'ah wa kutubihim hal min al-wajib dzikru mahasinihim wa masawihim am faqat masawihim. Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, pertanyaannya berkaitan tentang manhaj salaf dalam menyebutkan tentang bahaya ahli bid'ah dan buku-buku mereka. Apakah wajib di saat memperingatkan umat dari bahaya bid'ahnya ahli bid'ah dan buku-bukunya ahli bid'ah, apakah wajib disebut juga kebaikan-kebaikannya, atau cukup disebut kejelekan-kejelekannya saja? Paham pertanyaan Bapak? Jawabannya Syekh. Fajab wafaqahullah, maka Syekh menjawab, al-ma'ruf fi kalam ahli al-kalam fi kalam ahli al-ilm naqdul masawi litahdhir. Yang ma'ruf di kalangan para ulama tersebut dalam kitab-kitab dari zaman dulu sampai sekarang, di saat berbicara tentang ahlul bid'ah itu disebut kejelekan-kejelekannya dalam rangka memperingatkan umat dari bahaya tokoh tersebut. Wa bayanul akhta' allati akhtau fiha litahdzir minha, dan menjelaskan tentang keburukan dan kesalahan dari tokoh tersebut
dalam rangka memperingatkan umat, maka kata beliau, hal ini menjelaskan bahwasanya janganlah disebutkan kebaikannya. Li'anal maqsud al-'azam al-muhim bayan ma 'indahum min al-batil, karena yang paling penting, yang paling pokok adalah penjelasan tentang kesesatannya supaya umat menjauhi dia. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dia. Tapi kalau disebut kebaikannya maka umat akan bingung. Diikuti atau ditinggalkan ya. Melantasnya kebaikannya. Ini dia. Ujung-ujungnya orang akan mengatakan, ya nggak apa-apa lah, ngaji sama ahli bid'ah, si main terjikop, si elek terbuang. Ada tidak orang yang seperti itu, Bapak? Itu adalah orang yang sok keminter. Nek jenengan wis ngerti sing bener, ya ora ngaji. Ya tidak apa. Nek ngerti sing salah, ya ditinggal nak ora usah ngaji terhadap ahli bid'ah. Tapi ternyata ahli bid'ah lebih pintar darimu. Mereka tidak akan mungkin mengatakan, wahai kaum muslimin, ini yang benar dan ini yang batil. Dakwahku dakwah sesat. Apa mungkin kayak gitu, Pak? Karena itu, telitilah dariku, yang benar diambil, yang jelek ditinggalkan ya. Hadis cukup kabeh. Apa mungkin kayak gitu, Pak? Kita ambil contoh yang lainnya. Syekh Ibnu Syekh bin Baz masih pernah ditanya sebuah pertanyaan yang hampir sama. Fasalahu akhar, ada orang lain yang bertanya kepada Syekh bin Baz, fi unasi yujibun al-muwazana, wa Syekh, sekarang muncul tokoh-tokoh yang mengharuskan untuk menyebut kebaikan dan keburukan di saat berbicara tentang ahli bid'ah. Pertanyaannya, annaka idzan taqatta mubtadi'an fi bid'atihi litahaduna an-nas minhu yajibu an tudkar hasanatih hatta la tudlimuh. Ada ucapan sepertinya Syekh, benar apa enggak? Dicontohkan ucapannya. Apabila kamu hendak berbicara tentang ahli bid'ah dalam rangka memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahannya, maka wajib bagimu juga menyebutkan kebaikannya. Kalau kamu hanya menyebutkan kejelekannya tanpa kebaikannya kamu juga sebutkan, maka kamu telah mendoliminya. Apakah benar orang yang mengucapkan kata-kata ini, wahai Syekh? Dia menjawab, qala la, ma huwa bilazim. Tidaklah satu hal yang menjadi sebuah keharusan, bukan sebagai keharusan. Ketika kamu berbicara tentang ahli bid'ah, harus disebutkan kebaikannya. Itu bukan menjadi sebuah keharusan. Walihada idza qara'ta kutub ahli sunnah wajadal murad at-tahdhir. Oleh karena ini, jika kamu membaca kitab-kitab ahli sunnah, kamu akan dapati mereka berbicara tentang Khawarij, Jahmiyah, Jabriyah, Asy'ariyah dan lainnya, disebut kesesatannya agar umat menjauhkan diri mereka dari kebid'ahan-kebid'ahannya mereka tokoh-tokoh itu tadi. Ini dia. Ya namanya versi muslim ya tetap ada kebaikannya. Ini masalah apa? Iya. Ahli bid'ah selama dia masih muslim ada kebaikannya tidak apa? Ada. Mungkin dia akhlaknya baik, mungkin dia sholat, mungkin dia puasa. Kalau enggak sholat enggak puasa sudah kafir. Bukan hanya ahli bid'ah, tapi itunya enggak boleh disebut karena teks kita berbicara memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan orang tersebut. Bisa dipahami kaum muslimin? Nah, kita lihat sekarang yang lainnya. Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, beliau juga ditanya
tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan yang tadi di atas. Kita lihat. Ba'da an su'ila qablahu 'iddat as'ilatin hawla al-jama'at. تجد شيء تحذر منهم دون أن تذكر حسن محاسنهم مثلا أو تذكر محاسنهم ومساويهم. Ketika itu dikisahkan oleh Syekh Rabi', Syekh Shalih Fauzan, beliau ditanya tentang beberapa kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Maka beliau berbicara bahayanya ini, paham ini bahaya, kelompok ini berbahaya, mereka adalah ahlul bid'ah, mereka adalah orang sesat. Syekh Shalih Fauzan menerangkan hal itu sebagai pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau berbicara tentang kesesatan, aliran-aliran yang ada, Syekh ditanya oleh seseorang, "Baik ya Syekh, baik ya Syekh, engkau menyebutkan jamaah-jamaah tadi, tanpa engkau sebutkan kebaikannya nih Syekh? Bukankah engkau harus menyebutkan kebaikannya juga?" Maka Syekh menjawab, "Pun badi azan 5 menit lagi Bapak. Tanggung ya." Jawabannya Syekh Shalih Fauzan dan ini penutup kita. Jawabannya adalah kata beliau, "Idza dzakarta mahasinahum ma'nahu ta'ata lahum." Kalau kamu menyebut kebaikan ahlul bid'ah, ahlul bid'ah itu baik, saleh, takwa, ahlul ibadah, maksudnya berarti kamu mengajak umat untuk mengikuti ahlul bid'ah tersebut. Itu dia konsekuensinya. La nadukar, tidak. Jangan disebut kebaikannya. Wadhkuril khata' alladhi hum alaihi. Namun sebutkan keburukan yang ada pada mereka sebagai bentuk apa? Peringatan terhadap umat dari bahayanya tokoh ahli bid'ah tersebut. Ya nama wa ma kullakan tudrak wad'ahum wa taqawwam. Karena kamu itu tidaklah dituntut untuk menyebut kebaikannya, namun kamu dituntut menyebut kejelekannya sebagai bentuk peringatan umat dari bahaya ahli bid'ah tersebut. Bisa dipahami kaum muslimin? Masya Allah. Masih ada fatwa para ulama yang lainnya, namun karena waktu yang tidak bisa kita memperpanjangnya berkaitan dengan adzan, maka ini ya sudah, istirahat. Kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami Bapak. Yang kesimpulannya, toleransi dengan bid'ah atau tidak? Tidak. Toleransi dengan syirik atau tidak? Tidak. Ya, kita katakan no. Lah, bid'ah la manuri abadan. Tidak kita inginkan untuk selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.